Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sopwasa Gita dari kelas AK 501. Di sini saya ingin melakukan presentasi guna memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah teori akuntansi. Terdapat 3 soal ujian, langsung saja saya membacakan soal pertama, yaitu jelaskan yang Anda ketahui terkait 4 pilar standar akuntansi yang ada di Indonesia, meliputi SAK internasional, SAK umum, SAK IMKM, SAK EP etap dalam hal yang A. Entitas apa yang harus comply dengan standar tersebut? Public Accountable Entities atau Entities without Public Accountability. Dan referensi atau acuan dari masing-masing standar tersebut itu IFRS atau bukan. Di Indonesia terdapat 4 pilar utama standar akuntansi keuangan. Masing-masing ditujukan untuk jenis entitas yang berbeda berdasarkan tingkat akuntabilitas publik dan kompleksitas laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada SAK umum, SAK yang berbasis IFRS. Entitas dengan akuntabilitas publik atau Public Accountable Entities seperti perusahaan yang terdaftar di pasar modal, bank BUMN, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Nah, SAK umum ini berbasis International Financial Reporting Standard atau IFRS yang diterbitkan oleh IASB atau International Accounting Standards Board. Yang kedua, SAK entitas privat yang disingkat SAKEP, pengganti dari SAK etap, di mana entitas tanpa akuntabilitas publik, entities without public accountability, misalnya perusahaan swasta yang tidak terdaftar di Bursa Efek dan tidak memiliki kewajiban pelaporan pada regulator keuangan. SAK ini berbasis IFRS dengan penyesuaian untuk Indonesia, menggantikan SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik yang sebelumnya digunakan oleh UMKM skala menengah dan tidak berbasis IFRS. Yang ketiga itu ada SAK untuk entitas mikro kecil dan menengah atau SAK EMKM. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah yang memerlukan laporan keuangan sederhana untuk kepentingan perpajakan, perbankan, dan pihak lain. SAK ini itu bukan berbasis IFRS, tetapi dirancang lebih sederhana berdasarkan kebutuhan dasar pencatatan keuangan UMKM. Yang keempat atau yang terakhir ada SAK internasional. SAK ini tidak secara spesifik digunakan di Indonesia, tetapi IFRS menjadi acuan utama bagi SAK umum yang digunakan oleh perusahaan dengan akuntabilitas publik. SAK ini berbasis IFRS penuh yang digunakan sebagai standar internasional. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya tadi itu adalah SAK umum ini jenis entitasnya perusahaan dengan akuntabilitas publik berbasis IFRS yaitu dengan modifikasi IFRS. Yang kedua, SAKEP itu entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu dia berbasis IFRS for SMES. Yang ketiga, SAK EMKM jenis entitasnya itu UMKM berbasis IFRS itu dia tidak berbasis IFRS. Yang keempat itu ada SAK internasional, jenis entitasnya standar global untuk negara yang mengadopsi IFRS. Berbasis IFRS itu berbasis IFRS penuh. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu pada IFRS atau US GAAP. Nah, berikut jawaban saya. Di Indonesia, standar akuntansi keuangan mengacu pada IFRS atau International Financial Reporting Standard yang diadopsi dan disesuaikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menjadi standar akuntansi keuangan. Sejak 2012, SAK di Indonesia semakin konvergen dengan IFRS untuk meningkatkan transparansi dan daya saing global. Terakhir soal nomor 3 yaitu apakah satu standar fit for all? Jawaban saya tidak sepenuhnya. Meskipun IFRS digunakan secara luas di banyak negara, beberapa negara seperti Amerika Serikat tetap menggunakan US GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Nah, alasan Amerika Serikat menggunakan US GAAP antara lain yang pertama, kebutuhan regulasi. US GAAP lebih berbasis aturan atau rule based, sedangkan IFRS lebih berbasis prinsip atau principle based. Yang kedua, karakteristik pasar. Beberapa industri dan entitas memiliki kebutuhan khusus yang lebih sesuai dengan standar tertentu. Yang ketiga, perbedaan ekonomi dan hukum. Sistem hukum dan ekonomi yang berbeda bisa mempengaruhi bagaimana standar tersebut diterapkan. Maka dari itu, meskipun IFRS bertujuan untuk menjadi standar yang global, tetapi tidak semua negara atau entitas bisa menggunakan satu standar yang sama tanpa penyesuaian. Baik, segitu saja presentasi soal UAS yang dapat saya berikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.